di e-commerce itu kan kita awalnya itu cuman bisa transaksi aja, bisa masukin ke cart gitu, milih-milih barang, masukin cart atau wishlist wishlist buat nanti bisa dibelanjain. Nah, ada juga itu kalau big data itu dia bisa tahu tuh si customer itu sering ngeklik apa aja. Nah, makanya kan sekarang e-commerce sekarang kayak Shopee, Tokopedia gitu kan, kalau kita sering ngeklik tentang misalkan kategori tentang teknologi atau HP gitu, nanti nongol itu apa namanya itu sugesti apa namanya? Suggestion ya. Suggestion, ya itulah. Itu munculnya tentang teknologi semua itu. Bisa HP atau laptop itu, kayak gitu. Nah, struktur data itu apa sih? Nah, struktur data itu jenis data yang besar yang datanya dapat diproses, disimpan dan diambil dalam format tetap, yaitu mengacu pada informasi yang terorganisir dengan baik, yang dapat dengan mudah disimpan dan digunakan oleh database dengan menggunakan algoritma mesin pencari sederhana. Contohnya yaitu statistik Pak, blok. Ya. mohon maaf Pak, itu slide-nya masih slide yang pertama. Oh, ini di sini udah pindah sih. Situ masih pertama ya? Oh, apa share screen-nya salah ini kali ya? Masih pertama yang tadi itu. Iya, Masih tulisan layarnya layar yang Oh, PowerPoint-nya aja. Nah, iya 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 iya. Oke oke, bentar. Mana ini? Oh iya. Nah, kelihatan kan? Nah, kelihatan ya? Udah ya, ganti slide ya? udah Pak. Oke. Oke, lanjut. Ada juga unstructured data. Unstructured atau disebut dengan data tidak terstruktur, yaitu jenis data yang besar yang datanya tidak memiliki bentuk ataupun struktur tertentu. Ini membuat pemrosesan dan analisis data tidak terstruktur menjadi sangat sulit dan memakan waktu. Data tidak terstruktur bersifat kualitatif daripada kuantitatif, artinya lebih bersifat karakteristik dan kategoris. Contohnya yaitu file foto, video, audio, file teks, konten media sosial, citra satelit, presentasi, file PDF, tanggapan survei terbuka, situs web, dan transkrip atau rekaman pusat panggilan. Nah, ini juga itu apa namanya, buat metodologi juga itu kalau data kualitatif itu masuknya ke ini, unstructured data. Jadi makanya kalau kualitatif itu ya nggak bisa jadi ini statistik gitu, buat bagan-bagan gitu, chart itu nggak bisa. Ada juga semi-structured data atau data semi terstruktur, yaitu jenis data besar yang datanya mencakup format data terstruktur dan data tidak terstruktur. Atau lebih tepatnya, jembatan antara data terstruktur dan tidak terstruktur. Data ini tidak memiliki model data yang telah ditentukan sebelumnya, dan lebih kompleks daripada data terstruktur, tetapi lebih mudah disimpan daripada data tidak terstruktur. Contohnya yaitu email, XML, dan bahasa markup lainnya, paket TCP/IP, file zip, dan data terintegrasi dari berbagai sumber. Nah, ini contoh gambarannya ya, kalau struktur data itu ya sama semua lah itu, terstruktur semua. Semi structure itu ya ada yang beda-beda lah, ada yang sama, ada yang beda gitu ada. Kalau unstructured itu bisa beda semua lah gitu. Nah, di setiap harinya itu data itu transaksi data itu sebanyak ini semua nih. Nah, dari Twitter 350.000 tweet terkirim per menit setiap harinya. Ini per menit loh ya. Facebook segini, ini LinkedIn, paling banyak itu dari Google sih, pasti Google 4,2 miliar juta, M-nya juta. Ya lanjut. Apa sih kita belajar big data? Nah, belajar big data itu karena banyaknya kebutuhan untuk analisis yang canggih dalam industri, akademisi, dan pemerintah maupun lainnya.
ketersediaan sumber data baru, dan munculnya peluang analitis yang lebih kompleks telah menciptakan kebutuhan untuk memikirkan kembali arsitektur data yang ada untuk memungkinkan analisis data yang dapat dengan optimal dengan memanfaatkan big data. Dan juga banyaknya peluang pekerjaan untuk menjadi big data specialist, diantaranya data scientist, data engineer, data analis, data arsitek, dan juga database administrator. Ada juga ini data apa sih? Iya, data engineer ini, data engineer. Nah, ini proyeksinya itu kalau dalam USD, juta USD. Kalau di Indonesia itu biasanya junior aja itu udah 2 digit gitu. Biasanya sih. Tapi tergantung juga sih, tergantung perusahaannya. Nah, ini kisarannya kalau di Indonesia nih ya. Kalau senior data scientist bisa 18 jutaan sampai 27. Kalau junior paling enggak udah 2 digit lah. Ada yang tertarik buat jadi ini big data spesialis? Mau, Pak. Nah. Kalau mau jadi data scientist bisa bisa belajar mandiri juga dari Udemy atau dari Kaggle sih. Kaggle lebih ke itu. Buat belajar AI juga bisa di situ di Kaggle. Kaggle.com. Nah, ada karakteristik dalam big data. Yaitu pertama yaitu volume, 2 velocity, 3 variety, 4 velocity, dan terakhir yaitu value. Yang pertama, volume. Volume memiliki arti dengan ukuran yang besar. Dengan ukuran, maksudnya ukuran. Karena itu ukuran dari data itu sendiri memiliki peranan penting. Sebuah data dapat dikategorikan sebagai big data atau bukan tergantung dari volume data. Karena alasan tersebut, volume adalah salah satu aspek yang harus dipertimbangkan dalam menangani big data. Nah, jadi big data itu ya pasti harus besar lah, namanya juga big ya. Kalau sedikit ya small berarti. Ada juga velocity. Velocity yaitu mengacu pada kecepatan data. Seberapa cepat data dapat dihasilkan dan seberapa cepat data dapat diproses dan dianalisis untuk memenuhi suatu kebutuhan. Selain pengumpulan datanya harus cepat, kecepatan transfer data juga sangat berpengaruh. Terlebih lagi dalam proses pengiriman data. Jika big data memiliki kecepatan yang memungkinkan, maka data dapat diterima atau digunakan secara langsung, atau disebut real time. 3 yaitu variety. Variety ini bisa diartikan sebagai beragamnya jenis data yang dimiliki oleh big data. Biasanya tipe data tradisional lebih terstruktur. Akan tetapi seiring berkembangnya big data, banyak data baru dengan bentuk data yang unstructured atau tidak terstruktur dan semi-structured atau semi-terstruktur. Contohnya yaitu teks atau data yang berupa audio dan video. Data-data tersebut memerlukan proses tambahan agar arti dari data tersebut dapat diketahui. Nah, sekarang pun audio dan video itu udah bisa diolah sih gitu. Cuman ya nggak semudah sama kayak data tabel gitu. Jadi biasanya kalau itu pakai Python biasanya, Python atau R sih, tapi seringnya Python. Kalau di Python itu kalau audio itu diubah dulu jadi integer, terus bisa diubah-ubah di situ. Video atau gambar juga, image juga bisa di situ. Pakai AI namanya. Ya, lanjut. Itu selanjutnya itu veracity. Veracity yaitu artinya adalah mengacu pada tingkat akurasi dalam pengumpulan data dan seberapa akurat data tersebut. Dengan data yang memiliki tingkat keakuratan yang tinggi, maka pengambilan keputusan akan lebih baik dan maksimal. Sama seperti value. Veracity ini juga sering diperlukan dalam bidang bisnis. Lanjut yaitu value. Value sendiri memiliki arti nilai atau makna. Sebuah data dapat disebut memiliki value jika hasil dari pemrosesan data tersebut dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik.
Biasanya karakteristik value ini diperlukan dalam bidang bisnis. Nah, ini gambaran singkatnya. Velocity itu kecepatan, value itu macamnya, value itu nilai, veracity itu keakuratan, volume itu ukuran. Ekosistem big data. Nah, ini dia gambarannya kayak ini. Satu itu ada data device, ada HP, GPS, battery player, dan lain sebagainya. Kedua ya ada data kolektor, yang pengumpul data, pemerintah apa itu semua lah sini. Ada yang ketiga yaitu data agregator, yaitu kompilasi informasi dari database dengan tujuan untuk mempersiapkan dataset gabungan untuk pengolahan data. Nah, ini data agregator itu. Website, ya macam-macam lah. Yang keempat yaitu data user atau buyer. Ada penggunanya juga. Pengguna ya kita manusia gitu. Oke. Baik. Cukup sekian. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Ini kali Pak ya, untuk profesi kan ada data scientist, data engineer, data administrator. Itu kan dia pasti beda-beda ya. Namanya kan beda-beda tuh. Itu dia tugas-tugasnya spesifiknya lebih kemana? Kalau data engineer itu biasanya ini sih buat ngolah-ngolah datanya. Misalkan dari database itu dari data abstrak. Database kan nggak semuanya datanya bersih gitu kan. Nah, data engineer itu buat ngebersihin data-data itu. Nah, habis itu masuk ke depan itu kalau mau buat statistik atau apapun itu, buat gambarannya itu lewat data scientist. Si data science itu data scientist. Nah, data scientist sudah berhasil ngumpulin ini hasil dari hasil data yang dari data engineer ini, jadi lebih terus di depan lagi itu di analisis sama data analis. Nah, data analis. Ada juga itu database administrator itu ya buat admin ini sih, database aja. Gitu. Oh, tapi dia kebanyakan kayaknya di perusahaan-perusahaan tuh dijadiin satu ya. Jadi tergantung perusahaannya sih. Iya. Kalau startup sih biasanya udah dipisah-pisah semua sih. Ada yang khusus cuman data engineer, ada yang buat data scientist, ada juga data analis. Data analis tuh kalau bisa ngomongnya, bisa data analis itu menggambarkan sebuah data gitu. Jadi kayak ada tabel. Biasanya kalau data analis cuman munculin chart-chart ada. Dari data jadi dari data itu bisa cerita. Nah, iya gitu. Jadi nyeritain si data itu. Berarti kayak presentasi gitu ya, Pak? Iya. Oke. Gitu. Oke, Pak, makasih, Pak. Data analis juga gajinya lumayan juga kok. Meskipun cuman ya cerita-cerita doang, jadi sebenarnya sih nggak terlalu pusing buat ini coding. Yang coding ya data engineer sama data scientist gitu. Oke, Pak. Terima kasih. Ada lagi yang mau nanya? Mau didiskusikan? Jadi Pak, kalau untuk data science data analis itu bahasa pemrogramannya cuma Python aja atau yang lain, Pak? Ada yang lain? Kalau data science itu data scientist biasanya makanya Python sama ini sih, dan sama R, bahasa R. Kalau R itu banyakan sih buat statistik gitu sih, buat bikin table gitu, buat chart gitu. Kalau buat buat bikin AI, buat bikin itu makanya ini Python. Nanti kita ini kok praktek di pertemuan akhir sih paling agak akhir. Praktek pakai Python aja nanti. Nanti harus siapin Pythonnya ya, diinstal dulu. Oh iya,
Pernah ada teman saya juga yang buat forecasting apa tuh yang perkiraan itu pakai R itu Pak ya, yang buat pakai R bisa. memperkirakan apa gitu ya. Cuman kalau R itu bahasanya lebih ini sih, lebih susah gitu dimengertinya gitu dibanding Python. Kalau Python makan, apalagi Python nggak perlu titik koma atau titik di belakang ini, di belakang statement, harusnya lebih mudah. Oke Pak, kasih. Oh ya, kalau data analis itu ini sih biasanya pakai apa namanya itu dari Microsoft itu apa sih? Itu bisa, terus atau ya pakai Excel juga bisa sih. Yang penting punya gambaran aja, gambaran data-data, terus kita bisa nyeritain apa yang ada di gambar itu yang disajikan itu gitu. Ada yang mau didiskusikan lagi? Cloud engineer kalau spesifik ke datanya ya bisa masuk ke big data sih. Oh, itu enggak sih, itu berarti ke sistem ini masuknya. Sistem engineer atau apa gitu. Gitu. Di cloud juga kan nggak cuman data-data doang gitu. Di situ kan ada banyak juga kayak buat ngituin ini, masukin apa namanya, deploy website gitu kan, buat gitu. Security. Ada lagi? Bapak izin bertanya. Mm-hmm. Ini big data, big information, sama big knowledge itu sama atau satu lingkup? Gitu. Intinya sih sama. Kalau data kan dari artinya aja kan, data itu ya ini apa namanya, informasi itu adalah data yang sudah diolah, gitu kan. Kalau knowledge itu ya pengetahuan kita. Itu menurut saya sih gitu. Terus ini big data sama machine learning itu bedanya apa ya Pak? Kalau machine learning itu apa ya bahasanya? Machine learning itu ininya sih apa namanya? Spesialisasinya gitu. Role-nya dalam big data. Masuk ke data scientist juga. Itu. Masuk ke data scientist, data science. Data scientist itu bisa bikin machine learning. Nah, kalau machine learning itu biasanya cakupannya itu kecil, masih nggak terlalu besar. Kalau setelah itu, kalau lebih besar itu disebut biasanya AI, artificial intelligence. Tuh. Oke, baik Bapak, makasih. Ini berapa ini yang hadir? 14 orang ya yang hadir ya. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan? Apa yang kamu tahu tentang ibumu? Suka marah-marah, suka ngomel-ngomel kalau di rumah. Gratis, tinggal register aja. Saya udah punya, jadi tinggal sign in.
Kalau mau belajar bisa di learn sini nih. Oh. Nah, kalau sehabis itu apa namanya? Kan pertama kan machine learning itu cakupannya lebih kecil. Kalau udah itu lebih besarnya itu AI. Ada itu AI, artificial intelligence. Nah, kalau lebih besarnya lagi, lebih dalam lagi itu ada deep learning namanya itu. Lebih susah lagi. Nah, sini bisa ada tutorialnya semua ini buat belajar data science. Data science ada juga ini bisa database administrator ini, deep learning ini. Data-data juga banyak di sini. Dan gratis. Mungkin ada yang mau skripsinya tentang machine learning. Oh, sini banyak tutorialnya ini. Machine learning, kenalin objek. Oh iya, lupa. Maaf. Oh iya, apa namanya, barangkali ini apa namanya, project-nya gitu kan. Kan project juga, skripsi juga kan ada. Kalau TI sih biasanya ini sih, kalau di kampus saya dulu itu project tapi bikin tulisannya. Kalau di sini project-nya itu project akhir bikin penulisan juga nggak? Palingan bikin sih Pak, cuma paling lebih singkat iya, lebih singkat. Simpel ya. Nah, untuk misalkan kita mau proyek akhirnya tentang machine learning tuh. Nah, yang bagus judulnya apa tuh Pak? Wah. Maksudnya tentang temanya tentang apa gitu? Wah, semuanya bagus sih soalnya. Kalau mau agak gampang sih ini paling. Nah, text classification. Text classification. Jadi bisa juga misalkan kita ngambil data dari Twitter. Nah, ngambil data Twitter misalkan tentang apa namanya? Tentang emosinya tulisan tweet dari Twitter gitu. Nah, di situ bisa diklasifikasi tuh. Bisa ketahuan misalkan si orang ini nge-tweetnya itu emosinya lagi ngapain sih gitu. Misalkan tentang lagi marah, ya itu kan tentang ngapain aja itu. Jadi ketahuannya itu si orang ini lagi marah nge-tweet itu. Lagi seneng. Bisa gitu. Data-data banyak di sini. Oke, ada lagi enggak yang mau nanya? Yang mau didiskusikan? Kita absen dulu aja ya. Dede Herman ada? Ada Pak, hadir. Oke. Ifham Hilmi Ada Pak, hadir. Oh, ada. Liu Purnomo nggak ada ya? Nggak ada Pak. Nur Muhammad ada tadi ya? Keluar dia? Oh, ada. Ada Pak. Oh ya, ada. Sinyalnya Pak. Sahal Mahfud ada. Hadir Pak. Ya. Saheri ada. Ada Pak. Muhammad Nur Wahid ada. Hadir Pak. Naufal Muafa ada. Kurniasih Ada Pak.
Francois. Mana bacanya apa ini? Francois. Ada Pak. Oh, apa panggilnya? Choice Pak. Oh, Choice. Oke. Ya. Syauqi Fahrizal ada? Nggak ada. Muhammad Rashid Sidik. Hadir Pak. Abdul Fahri. Tadi ada. Saya hadir, Pak. Oke. Bani Asidik Putri. Tadi ya ada. Abi Amarullah ada. Hadir Pak. Foni Febrianti Ada Pak. Oke. Ada lagi yang mau didiskusikan? Pak, tadi untuk yang install itu apa ya? Ini apa sih, Python? Bahasa Python. Python. Ini pakainya Windows semua kan ya? Operatornya, operating systemnya. Ada yang Mac Pak. Oh iya, oke. Nah, ini download Python aja nih. Python download, ini ada tutorialnya juga buat instalasi ini. Ya sama ini Anaconda, install Anaconda. Nah. Anaconda itu apa namanya itu, kayak resource ini sih, resource ya, itulah penyedia resource buat data science gitu. Nah, download terus install aja. Ukurannya lumayan gede sih, 621 MB. Itu kayaknya belum isi ini deh. Belum isi KLS. Ya kemarin memang hadir juga, saya tahu. Tapi di absensi nggak ada, makanya saya nggak sebutin namanya. Mungkin bisa hubungin ke bagian akademik dulu ya, Mas Alip. Ya, tinggal install, terus tinggal next aja sih. Free kok, free. Anaconda. Ini pertemuan keempat aja ya. Habis ini pertemuan minggu depan tentang ini pengantar Hadoop. Terus habis itu penjelasan dikit Hadoop sih. Terus baru nanti kita ini hands-on ke Python. Ada yang udah pernah nyoba Python? Bahasa Python? Pernah di kursus online Pak. Udah sampai apa itu? Baru dasar aja Pak, baru belajar variabel, function, kayak gitu-gitunya aja. Oke. Jadi kita pelajarin lagi bareng-bareng. Oke. Udah cukup sekian aja. Oke. Terima kasih semuanya udah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat istirahat ya.